Marilah kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini silaturahmi ilmiah kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh kita masing-masing. Amin. Ya, Amin. Oke. Teman-teman semua, ini sudah kuliah keberapa hari ini, teman-teman? Kuliah pertama. Wah, untuk mata kuliah ini. Bukan untuk kuliah hari ini, hari Selasa? Kuliah keberapa? Yang pertama juga, Pak. Pertama juga ya. Jadi ya, Pak. Baterainya masih full ya? Nanti sampai masih, Pak. Berapa mata kuliah hari ini? Perkuliahan? Hanya Dua, Pak. Dua ya, oke. Saya ini sudah pertemuan sudah ketiga. Nanti ada satu lagi yang keempat. Tadi mata kuliah yang sama di Prodi SAA kelas B sama Prodi Psikologi kelas apa? Kelas B juga apa ya? Kelas C apa ya? Kelas C ya mungkin. Baik. Tentu sekali lagi mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di ruang meeting Zoom ini dalam rangka tholabul ilmi ya, teman-teman belajar bersama di mata kuliah psikologi agama ini. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua menjadi umatnya beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak insya Allah. Kalau kita pede dengan keislaman kita ya kayaknya kita nggak sulit sekali masuk surga kan? Coba kita renungi sehari-hari keislaman kita kayak mana toh. Tapi kita berharap syafaatnya dari beliau dan tentu ya magfirah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi pengajian ini ya. Karena sudah dari tadi. Baik, teman-teman semua, kita akan belajar bersama satu semester ini di mata kuliah psikologi agama ini. Dosen pengampunya sebetulnya tim teaching dengan Profesor Skarayu Aryani, tapi beliau hanya ngambil kelas A-nya saja. Sisanya kelas B, kelas C, kelas D diserahkan kepada saya. Tentu sejujurnya saya baru pertama kali ngampu mata kuliah ini di Prodi Psikologi. Biasanya di Prodi Studi Agama-Agama. Mengapa demikian teman-teman? Saya juga memposisikan ini penting ya di antara di Prodi Psikologi dengan Prodi Psikologi dengan Prodi SA Studi Agama-Agama. Nah, kawan-kawan semua, kira-kira kita akan belajar apa ya di mata kuliah ini? Kira-kira saja. Kira-kira kita akan belajar apa? Silakan. Yang jawabannya tepat nanti dapat kuota 10 giga dari ketua kelas. Siapa ketua kelasnya di sini? Adam atau Megantara atau Elvira? Dari Nur Syahdina ya. Oh iya. Elvira, kamu kan masih peserta, namanya itu peserta apa ini? Pelatihan apa? Ya mungkin di rename ya. Kalau mungkin kalau kesulitan nggak usah. Ya, Nur Syahdina Anda siap-siap ya. Dompetnya ditebalkan. Oke. Ya, kita teman-teman akan diskusi satu semester ini di mata kuliah ini dia. Nama mata kuliahnya Psikologi Agama. Halo, jelas ya? Bisa kebaca? Bisa, Pak. Oke. Kira-kira kita akan menelaah, menganalisis
atau diskusi tentang apa? Karena ada dua keilmuan nih. Ada keilmuan psikologi, ada agama atau teologi kan? Ilmu agama, ulumuddin, sama ilmu nafas. Nah, ini dia. Antara ilmu din, antara ulumuddin dengan ilmu nafs. Nah. Oke. Huna ilmani al-awal ilmu din wasani ilmu nafs. Faidan bisa bahasa Arab semua ya, orang Win ya. Faidan madza sanakum fi hadhihi dirasah. Man yujib. Siapa yang bisa, yang mau berkomentar ya? Boleh salah, boleh betul. Kalau salah dapat 1 pahala, kalau betul dapat kuota pulsa dari Nur Syahdina. Kuota. Silakan. Apa yang akan kita kaji? Kira-kira aja. Boleh, saya boleh. Ya, boleh. Rauf. Kalau menurut saya ini kan menggabungkan antara dua ilmu kan Pak, ilmu psikologi yang saintifik dan ilmu agama yang berasal dari Tuhan gitu kan Pak. Jadi kalau menurut saya kan ini mencari keterkaitan antara psikologi dan agama. Jadi di dalam konsep psikologi itu kan berhubungan dengan mind dan body. Dan di dalam agama terutama Islam juga ada konsep sendiri tentang tubuh yang disebutnya nafs tadi kan Pak. Nafs, jadi ya. Kalau menurut saya psikologi agama ini mencari keterkaitan atau hubungan antara Ilmu, ya? konsep nafs ya, konsep nafs tadi dengan mind dan body behavior, sehingga kan UIN kan ingin menyatukan mengintegrasikan itu ilmu agama dan saintifik, begitu kalau menurut saya Pak. Integrasi. Maaf kalau ngomongnya masih ini Pak. Nggak apa-apa, bagus sekali, ini udah cocok jadi dosen. Okay. Amin. Saya catat ya, Rauf. Ini dia kira-kira. Mohon maaf kalau kurang tepat ya, apa yang saya tangkap. Kira-kira begini ya, kata Rauf, bahwa psikologi itu adalah ilmu yang saintifik, sementara agama itu dari Tuhan. Psikologi itu mengkaji mind, body and behavior. Sedangkan dalam Islam bahasa Rauf ada nafas. Sehingga kita akan mencari keterkaitan atau integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Wah, bagus sekali ya. Nur Syahdina kasih kuota tuh 5 giga. Sudah mendekati. Wah, Nur Syahdina langsung stres. Enggak lah. Oke. Yang lain? Ketua kelas, gimana menurut Anda? Silakan. Atau yang lain? Selain Nur Syahdina? Sudah terjawab, Pak, dari Rauf, Pak. Wah, kamu sudah siap Rauf menjadi imammu toh? Pas langsung mengiyakan Rauf. Amin, amin ya. Saya siap jadi walinya. Saksi ya, Wal. Yang lain? Di sini ada yang kelihatan, ada Mbak Elisa, ada Rizky, ada Ratna, ada Elvira, ada Asfarina, ada Megantara yang kelihatan. Yang lain masih sembunyi. Yang kelihatan lagi siapa? Mufidah. Oke. Oke. Mufidah ya. Arbi. Wah, kayak artis kamu, Bi. Rambutnya. Semua artis sama, Bi, yang mirip kamu. Corona, Pak. Nggak boleh pangkas. Betul. Saya sampai yang pertama corona itu, Arbi sampai dibotak, dikerok sama istri karena saking takutnya sama tukang cukur. Kasihan ya tukang cukur. Sampai digundul awal-awal sampai kinclong. Ada Zuhri. Yang lain? Silakan. Abdul Rauf sudah memulai.
mungkin wakil perempuan. Jangan biarkan lelaki mendominasi kalian. Kalau mendominasi biasanya laki-laki zolim gitu, biasanya. Maka perempuan nggak boleh terkuasai. Silakan. Coba. Kalau Nur Sahdina tadi idem ya. Jangan gitu, laki-laki itu kalau diidem-idem itu kesenangan. Yang lain? Ada Mufidah, ada Jihan, ada Asparina, ada Mufidah Hidayah, ada Alvira, atau laki-laki lagi boleh? Ada Elvira, ada Ratna, ada Alvira Ayu, ada Elisa. Yang lain? Kira-kira kita mau mengkaji apa? Halo? Kalian ini tawadu banget sih. Bukan untuk ria-riaan. Bukan. Nanti dikira ria. Solehah banget ini. Semuanya tawadu. Kalau tidak ada, laki-laki lagi deh. Nanti 2-0. Siapa? Ayo. Ayo teman. Tidak ada? Oke. Masa tidak ada? Raba-raba aja, kira-kira aja. Atuh tawadu semua. Saya, Mas. Pak. Ya, mana? Mbak Mufidah. Oke. Gimana Mbak Mufidah? Ya, Hmm. sebelumnya minta maaf ya Bapak kalau misalnya salah. Enggak, mau minta maaf. Ya, gimana Mbak Mufidah? Kalau menurut saya, dalam psikologi agama nanti itu kita kan psikologi sendiri itu mempelajari tentang tingkah laku seseorang. Perilaku Kalau misal ya. ada agamanya, ya perilaku, tingkah laku, dan jiwa. Jiwa. Nah, kalau digabungkan dengan agama, berarti nanti dihubungkan dengan agama dalam pembelajaran agama. Dan yang mungkin yang nanti bisa dipelajari itu kalau misal dihubungkan dengan agama, mungkin yang menjadi acuan nanti adalah akhlak-akhlak karimah gitu. Oke. Al-akhlak al-karimah ya. Al-akhlak al-karimah. Ya. Wah. Al-karimah. Akhlakul karimah. Gitu, Mbak Mufidah? Cukup? Ya, Oke. Bagus ya cukup. jawabannya. Kita kalau lihat dari Ya, jawabannya, terima kasih Bapak. sama-sama jawabannya. Mbak Mufidah ini akan mengkaji perilaku, karena psikologi mempelajari tingkah laku atau perilaku dan jiwa, dan agama adalah pembelajaran agama, sehingga kita akan mengkaji al-akhlak, hal-hal yang berkaitan dengan akhlakul karimah ya. Oke, sip. Wah, jadi belajar tasawuf dong. Ini persis akhlak tasawuf ya, Mbak. Wah, ini memang ahli sufi kayaknya. Akhlak tasawuf. Oke, sip. Oke, sip. Nah, yang lain masih dibuka peluang untuk mendapatkan kuota dari Nur Sahdina. Siap-siap Nur Sahdina ya. Tidak jajan sebulan. Bocor kawannya. Silakan. Cukup ini mewakili? Oke, terima kasih kepada keduanya ya. Kepada Abdul Rauf, jawabannya luar biasa. Dan Mufidah juga, jawabannya yang tidak kalah luar biasanya. Nah, atau ada yang lain? Boleh laki-laki, ada Rizky sini, ada Adam, ada Zuhri, ada siapa lagi yang kelihatan? Oke. Cukup puas dengan jawaban kawannya? Atau ada yang mengkritiknya? Gimana? Teman-teman?
Bagus ya jawaban semuanya. Oke. Tepuk tangan dong untuk keduanya. Kasih apa reaction. Tepuk tangan. Boleh langsung. Ya. Baik, teman-teman, terima kasih. Kawan-kawan semua, perkenankan saya sekarang mengantarkan memberikan overview untuk mata kuliah ini. Seperti yang dikatakan dua kawan tadi, bahwa psikologi agama ini kata Rauf, dia mengintegrasikan, mengaitkan, integrate antara psikologi dengan agama, dengan teologi ya. Nah, maka mata kuliah ini mata kuliah lama loh kawan-kawan, sudah berusia, sudah lama sekali, sudah established, tapi di prodi-prodi psikologi umum biasanya jarang dilirik. Di UGM misalnya silakan tanya, kalau ditanya apa itu psikologi agama, mereka belum tentu kenal loh. Itu makhluk apa? Karena antara psikologi dengan agama biasanya hubungannya tidak baik kan? Tidak dihubungkan dengan baik. Biasanya psikologi versus agama. Sesuatu yang bertolak belakang. Mengapa? Karena dalam pikiran yang, kalau tadi kan Rauf sama Mufidah, dia mindsetnya mindset integrasi keilmuan. Selain integration, ada kan paradigma hubungan ilmu yang konflik kan? Ada yang konflik kan? Kalau Barbour itu Barbour ya, ada yang independen ya, biarin sendiri-sendiri, nggak usah dihubung-hubungkan. Oke, ada yang konflik ini. Nah, ini yang konflik ini. Oke. Nah, tentu akan memandang psikologi berlawanan dengan agama. Mengapa kata pikiran ini? Karena psikologi tadi, kata kedua kawan Anda, adalah sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya, dia mengkaji gejala-gejala yang rasional. Karena itu kebenarannya adalah kebenaran empirik. Yang tidak empirik, yang tidak teramati, tidak terukur, tidak bisa dibuktikan, termasuk agama, itu bukan wilayah kajian dari psikologi agama. Psikologi. Karena agama ini, teologi ini, mengkaji, menekankan, mendoktrin gejala-gejala yang irasional, kata psikologi. Kenapa orang harus sholat? Kenapa orang harus puasa? Kenapa orang harus lapar-laparan? Kenapa kok kita malam-malam ikhlas untuk bangun malam hanya untuk curhat kepada Tuhan yang kita anggap Tuhan? Padahal nggak bisa dibuktikan Tuhannya di mana. Apakah Tuhan dengar kita? Itu kata paradigma keilmuan yang konflik. Ya toh? Coba teman-teman berdoa menangis, yang di gereja itu bernyanyi-nyanyi menangis, itu nggak bisa dibuktikan kan? Apakah doanya sampai apa tidak? Tapi katanya dijawab, oh doa saya sampai kok. Buktinya nggak ada kirim balik ya. Kalau kita ngirim paket nggak sampai ke alamat itu kan dikirim balik ya. Nah, kita katanya nggak pernah tuh ada doa kita yang kita panjatkan ke atas terus dikirim balik dari atas, tidak sampai, katanya begitu. Oke, nah itu dia. Nah, walaupun begitu kawan-kawan, filsafat ilmu sekarang kan mengatakan bahwa agama itu bukan tidak ilmiah, tetap ilmiah, tapi kebenarannya adalah kebenaran apa kawan-kawan?
kebenaran teologis. Oke. Kalau ini kebenarannya kebenaran empirik. Nah, jadi dalam filsafat ilmu yang sekarang ini tidak harus dihadap-hadapan, tapi diintegrasikan, dihubungkan. Nah, teman-teman, mata kuliah psikologi agama ini merupakan salah satu mata kuliah yang mengintegrasikan, kata teman Anda tadi, antara ilmu umum dengan agama. Oke. Nah, tentu pertanyaannya agama macam mana toh yang akan kita gaji dalam psikologi agama ini. Nah, itu yang akan kita diskusikan ya. Menarik loh mata kuliah ini. Misalnya tahun ini saya penelitian 2 tentang psikologi agama dan itu fulusnya kan lumayan toh. Nah, nanti akan saya singgung-singgung. Nah, berarti psikologi agama, teman-teman, itu mengintegrasikan kan? Nah, psikologi agama ke sini sama ini, sama. Di ilmu agama tadi ulumuddin dengan ilmu nafas, oke, integrate ya atau unite, menyatu dalam psikologi agama ini sehingga psikologi agama menggabungkan antara kebenaran empirik yang Anda katakan tadi ilmu umum dan kebenaran teologis. Nah, ini dia. Oleh karena itu psikologi agama itu adalah psikologi. Dalam kajian psikologi umum ini adalah cabang. Oke, psikologi. Kalau di studi agama-agama ini di psikologi ya. Kalau di SAA psikologi agama itu atau di fakultas teologi ya. Ini kan di fakultas teologi kalau di kampus-kampus Kristen. Dia adalah salah satu pendekatan studi agama. Ada pendekatan lain, pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, antropologi agama, pendekatan filosofis, filsafat agama, pendekatan feminis, mata kuliahnya biasanya agama, seks dan gender kayak gitu. Dan pendekatan historis yaitu sejarah agama-agama. Teman-teman dapat ya mata kuliah sejarah agama ini. Nah, dengan pendekatan empiris teologis kayak gini, teman-teman, kira-kira objek kajian kita itu apa? Sudah jelas toh? Mata kuliah ini mengintegrasikan antara kebenaran empiris dengan teologis. Kira-kira objek kajian kita apa, teman-teman? Silakan berkomentar. Siap-siap lagi, Nur Syahdina, Anda menyediakan door prize kuota ya. Ayo, di sini ada Nur Syahdina, ada Aida, Hudaya, ada Ratna, Rizky, Fisabilillah. Wah, luar biasa ya namanya. Di jalan Tuhan. Rahmawati, Alvira, yang nongol ya, Jihan, Adam, Elisha, Megantara, El Arbi, Hanan, Zuhri, Aulia, Asfarina. Kira-kira apa objek kajian kita sebagai ilmu ya? Nanti. Halo? Ayo jangan tawadu-tawaduan. Ini kuliah, bukan ria kok. Halo? Oke, itu bisa diambil jawabannya dari ilustrasinya Rauf tadi. Halo? Kira-kira kajian kita seputar, mau saya tulis di sini? Oke.
Kan saya tulis di sini nih. Kan tadi Rob bilang perilaku gitu ya Rob. Mind, And body, behavior. and behavior. Mufidah bilang tadi apa kalau tidak salah? Tingkah Sama laku, ya? Pak. Tingkah laku Sama. sama perilaku kan? Perilaku sama behavior ya, sama. Oke. Berarti kajian kita apa kira-kira? Yang akan kita dan itu menarik ya Allah. Kalau kalian nanti saya kasih tahu itu saya meneliti ini dan menghasilkan berpuluh-puluh JT itu dari sini karena orang tidak melihatnya. Oke. Tentang oke. Kita akan mengkaji objek kajian kita yaitu manusia beragama kan? Perilaku beragama. Manusia wilayah empiriknya beragama adalah wilayah agamanya, teologinya. Jadi kenapa ada orang rela melakukan sesuatu karena terinspirasi oleh nilai-nilai agama, baik buruk maupun baik, itu bisa diteliti dengan teori-teori psikologi agama ini. Sudah clear ya teman-teman objek kajian kita, manusia beragama. Mananya? Tentu bukan agama yang normatif, bukan akidahnya, bukan. Bukan sholatnya, bukan saumnya, tapi pengaruh ini semua terhadap perilaku manusia beragama. Tidak hanya Islam, semua. Misalnya tahun ini saya baru pulang teman-teman kemarin dari Ambon. Bolak-balik saya ke Ambon teman-teman ya, sebelumnya ke Toraja. Baru pulang. Apa yang saya lakukan di sana? Ya, saya ngajar teman-teman di sana ya, di IAKN sama di IAIN. Tetapi ada misi lain saya ke sana, saya plus penelitian karena dapat penelitian dari LP2M. Oke. Ya, ini rahasia saya ya, tapi teman-teman boleh tahu lah. Saya dapat sejumlah uang untuk penelitian, tapi saya nggak mau uang penelitian itu terkuras oleh tiket hotel. Sehingga ke sana ngajar toh di 2 kampus. Yang bayar tiket, bayar hotel adalah 2 kampus itu. Padahal saya sambil penelitian, tapi terus terang ke mereka saya ke sini sambil penelitian, sehingga uang penelitian tidak terkurangi, tidak tercederai oleh ongkos-ongkos Garuda yang mahal sekali tiket sekarang ya. PCR harus 3 kali coba teman-teman. Berangkat PCR sampai Makassar, saya ngajar ke Parepare dulu, IAIN Parepare. Ke Pasca Sarjana juga. Mau ke Ambon terbang kan PCR lagi tuh, dicolok lagi. Itu enggak saya yang bayar, tapi kampus yang di Ambon. Saya 1 hari di IAKN, Institut Agama Kristen Negeri, kemudian 4 hari IAIN, 3 harinya di Fakultas Tarbiyah, 1 harinya hari Jumat di Pasca Sarjana IAIN Ambon. Dan saya tidak mengeluarkan sepeser pun untuk tiketing, untuk tes PCR. Hotel juga. Nah, itu dia. Apa yang saya teliti teman-teman? Yang saya teliti adalah ini. Manusia beragama ini. Apanya yang saya teliti? Kematangan beragamanya. Itu salah satu teorinya ya. Para agamawan yang dulu aktif giat dalam penyelesaian resolusi konflik Ambon. Nah, agamawan-agamawan itu yang terinspirasi oleh yang Islam, ajaran rahmatan lil alamin, yang Kristen, ajaran kasih, damai. Nah, dalam perspektif psikologi agama itu adalah mereka orang-orang yang beragama matang. Mature religion. Itu dia. Bagi orang mungkin biasa ya, dari resolusi konflik ya secara sosiologis ya begitu-begitu saja. Saya sudah 2 kali meneliti mereka dari aspek resolusi konflik dan psikologi agama. Ya ini sekarang psikologi agama. Dan itu fulus loh teman-teman. Itu fulus. Jadi kalau kalian tertarik dengan disiplin ini, tekunilah dan jadikan tema skripsi
dan juga nanti mungkin pas S2 ya. Jadikan tema. Ya, itu dia. Jadi di sini dia kajian kita ya, manusia beragama. Banyak nanti teorinya, ada tentang orientasi, sikap, dan perilaku beragama. Nah, kita akan tahu kok ada ya agama terus saja jadi jualan, baik jualan politik, jualan ekonomi, jualan apapun, ya bisa kita kaji dari teori ini. Yang kedua, kita akan diskusi tentang kematangan beragama. Oke, bisa juga ini kita manfaatkan. Ini manusia beragama ini ya, melihat juga keberagaman kita dengan beberapa teori. Ada 4 ya, teori kematangan beragama atau 5. Agama beragama kita matang nggak sih dari perspektif psikologi? Kita juga akan diskusi tentang healthy minded. Oke. Tipe pertumbuhan beragama. Apakah kita tipe six soul? 4. Kita akan diskusi tentang konversi agama. Kita juga akan diskusi tentang kecerdasan spiritual. Apa toh ciri-ciri orang cerdas secara spiritual, dan bagaimana kita, atau bagaimana dalam perspektif psikologi agama, seseorang, kita, siapapun meningkatkan spiritualitasnya untuk cerdas secara spiritual. Oke, itu teman-teman orientasi sementara dari overview ya, overview dari mata kuliah ini. Saya screenshot ini ya, kemudian saya kirim ke WAG bagi yang kelewatan mencatat. Nah, sampai sini teman-teman semua, adakah dari teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar? Silakan. Clear? Kok kayak terkesima semua ini. Jadi menarik sekali teman-teman mata kuliah ini ya. Dari ada 6 teori, saya lupa satu apa yang akan kita kaji ya. Yang pasti dengan pendekatan psikologi agama ini teman-teman semua, tadi sudah saya sebutkan, saya tahun ini penelitian 2 tema. Yang satu dibiayai, yang 2 akan dibiayai dan diajukan. Apa temanya? Maturitas agama. Kematangan beragama, para agamawan, pegiat resolusi konflik di Ambon. Nah, jadi saya meneliti agamawan ini, mewawancarai kalau di Muslim, para ustadz atau tokoh agama yang aktif melakukan resolusi konflik di tengah konflik bertikai. Kalau yang Kristen, tokoh-tokoh Kristen termasuk pendeta, saya mewawancarai mereka. Ya. Kalau yang Muslim ketemu semangatnya semangat rahmatan lil alamin, toh pengaruh ajaran ini terhadap tauhid terutama ya, ajaran tauhid ternyata terhadap kesadaran mereka untuk mengakhiri konflik, gak ada yang diuntungkan. Kalau pendeta ajaran kasih, ajaran damai Yesus ya, yang ini mereka. Ini salah satu teori di psikologi agama, kematangan beragama. Menarik sekali teman-teman kalau kita lirik, karena sejujurnya psikologi agama adalah kajian yang terabaikan dalam bingkai keilmuan psikologi secara umum ya, karena mereka masih melihat agama itu apa? Ya, agama bisa diteliti, itu kan wilayah sakral, wilayah private yang mungkinkah bisa diteliti secara ilmiah, secara saintifik, secara empirik. Nah, saya tahun ini juga kemarin awal PPKM ke Toraja meneliti tentang orientasi sunat para pria
Kristen Toraja. Nah, pendekatan psikologi agama. Itu bagi orang mungkin ya itu ajaran turun-temurun ya. Tapi bagi saya dari kacamata psikologi agama itu menarik teman-teman. Sehingga saya teliti. Mengapa? Karena orang Kristen di Toraja itu semua wajib sunat. Wajib sunat. Padahal di tempat-tempat lain kan nggak ada yang sunat ya. Walaupun di Alkitab itu ada loh perintah sunat. Karena Yesus itu disunat pada usia 6 hari loh, masih bayi. Nah di Toraja begitu. Siapapun yang orang Kristen pun disunat. Bahkan misalnya kalau seseorang pindah ke Toraja, ingin menetap di sana, sudah berumur 50 tahun atau 60 tahun, wajib sunat loh. Teman saya ada dosen IAKN itu udah usia saya 40, orang Made, orang Bali, tapi Kristen, dia masuk Kristen, dan punya istri orang Toraja, menetap di sana karena diterima dosen PNS. Pada usia 40 tahun itu disunat. Gimana coba Rizky Megantara? Kalau usia 40 tahun disunat pakai apa Megantara? Pakai kampak atau pakai cangkul? Bukan pakai gunting lagi. Canda ya. Tapi ya menunjukkan bahwa sunat itu wajib. Dari perspektif keilmuan ini menurut saya menarik untuk diteliti dan dibiayai, proposalnya lolos untuk tahun depan. Tapi pra penelitiannya saya sudah. Itu dari teori yang tadi satu itu teman-teman, dari teori psikologi agama ini. Itu ya teman-teman. Kita termasuk teman-teman nanti ketika nulis skripsi atau apa, ya harus mampu melakukan problematisasi masalah. Menurut orang biasa, tapi kita problematisasikan menjadi masalah di proposal, jadilah tulus kan. Itu ya teman-teman, mata kuliah ini menarik sehingga perlu menjadi perhatian teman-teman ya, walaupun tidak penuh gitu karena teman-teman adalah prodi psikologi umum ya. Kalau di fakultas-fakultas teologi kan itu penting, kan sudah menjadi psikologi sendiri kan, psikologi pastoral ya. Kalau di teologi itu para pendeta, para pastor wajib mengambil mata kuliah psikologi ini, tetapi untuk kepentingan dakwah misi mereka. Maka jangan heran mereka kalau datang ke wilayah-wilayah muslim kan tidak ceramah dulu tuh teman-teman, tapi kasih dulu Indomie kan, kasih dulu beras tuh, kasih dulu minyak goreng, kasih kebutuhannya, baru belakangan setahun diajak masuk Kristen. Jadi tidak disesat-sesatkan dulu, tidak dikafir-kafirkan dulu, penuhi dulu kebutuhannya, baru masuk ajarannya. Karena mereka para ustadz Kristen ini, Katolik, para asatid mereka itu paham betul psikologi agama, psikologi pastoral, psikologi massa, diajari betul. Ustadz kita, wah di YouTube sudah menghalal haram kan bicaranya, bid'ah, wah malah dijauhi umat kan. Nah itu dia. Ada respon? Jadi kawan-kawan, sebelum saya bacakan RPS lengkap, karena sudah saya kasih RPS yang di YouTube ya, mohon keikhlasannya untuk ngasih subscriber ya. Nanti ada beberapa materi lewat YouTube channel kalau kita tidak pakai Zoom ya teman-teman. Ada respon lagi? Cukup? Pak. Ya, Mas Rizky ya. Siapa ya. Mas? Izin bertanya sebenarnya, terima kasih. Ya, Rizky. Ingin bertanya, tadi kan Bapak menyinggung bahwa sekarang itu di channel YouTube itu udah ada orang bisa kita katakan mengerti agama lah gitu, yang tiba-tiba itu ujuk-ujuk udah apa sih mengkafirkan gitu-gitu. Nah, sedangkan ini mungkin pengalaman saya pribadi gitu. Yeah. Ketika saya melihat hal itu membuat apa ya, diri saya sendiri itu sekarang kayak gimana ya, untuk mungkin orang-orang lain beranggapan bahwa mereka itu mengerti agama gitu. Nah, tapi menurut saya mereka nggak mengerti gitu, karena menurut saya apa ya, mereka itu kayak
kok bisa mengkafir-kafirkan gitu loh. Sedangkan di ajaran Islam menurut saya pun nggak saja seperti itu. Menurut saya yang mungkin agamanya ya cetek banget gitu kan. Terus itu menurut Bapak wajar nggak sih Pak ketika saya berpikir seperti itu gitu. Jadi kadang saya mikir, saya ini ada di koridor agama saya nggak sih? Saya ini bener nggak sih berpikir seperti itu? Kadang gitu Pak. Mungkin itu aja. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Rizky. Anda sudah bertanya ke salah satu materi pekan keberapa gitu. Luar biasa lompatannya. Nggak apa-apa. Nanti akan kita kaji di materi orientasi sikap dan perilaku keagamaan. Kasus itu teman-teman, Mas Rizky dan teman-teman, kasus takfir, kasus mensesatkan, itu tidak hanya di wilayah Islam loh teman-teman. Saya maaf ya teman-teman menyebut saya lagi ya. Untuk apa menyebut orang kan? Saya sudah sejak tahun 2016. Saya sejak tahun 2016 itu 2016 udah berapa tahun ini sampai sekarang saya ngajar di IAKN Toraja. Dulu masih Staken. IAIN kalau Islam kan? Stein kan kalau Islam? Nah. Oke. Itu fenomena sesat menyesatkan antar aliran itu wah kencang sekali di sini. Kencang sekali di sini. Antar denominasi, Mas. Kalau kita itu kan masih walaupun saling salah menyalahkan masih ya ada yang masih nyalah-nyalah tapi kan masih soft kan? Kita masih bisa satu masjid berjamaah kan? Kalau di mereka enggak loh, Mas. Saling menyesatkan itu kencang sekali. Nah, balik ke pertanyaannya, fenomena seperti ini itu saya hapus ya. Ininya nanti screenshot. Nanti saya nggak disuruh ngajar lagi di sana. Ya, fenomena ini menjadi salah satu kajian di topik nanti orientasi, sikap, dan perilaku keagamaan. Ada dua tipe orientasi. Besok ya. Saya sebutkan sekarang, Rizky, biar penasaran. Yang orientasi, ada orientasi A sama B misalnya. Yang orientasi beragama A itu sikapnya nanti kayak mana? Perilakunya kayak mana? Yang orientasi beragama B itu nanti sikapnya kayak mana? Perilaku keagamanya kayak mana? Nah, fenomena takfir mentakfir itu, sesat menyesatkan itu berhubungan dengan orientasi ini, Mas. Itu dan sudah menjadi riset di jemaat ya. Jemaat Kristen di Amerika. Yang kayak dulu kan kasus penembakan sebelum dominan sekarang dilakukan oleh muslim hardliners kan. Dulu di Amerika kan dilakukan oleh white supremacy kan, oleh orang yang white supremacy, oleh garis-garis keras Kristen. Nah, ditelitilah orang-orang seperti itu kayak mana? Akibat apa? Itu besok, Mas, jawabannya di sini. Biar penasaran. Sehingga kita juga bisa memperbaiki diri, ya Mas. Tidak berarti saya sudah di koridor yang mana, bukan begitu. Kita pun bisa memperbaiki diri. Di teori kematangan beragama, Mas Rizky, kita ada satu kriteria di episode 6, 4, 5, 6. Ada kriteria heuristik. Orang matang beragama itu kriteria heuristik. Nah, kriteria heuristik itu macam mana? Yaitu orang yang tidak berpuas diri dengan keberagamannya sekarang, tidak merasa benar paling benar sekarang, yang lain salah, tapi selalu dalam proses pencarian. Gitu. Orang yang percaya dirinya dalam proses pencarian pasti tidak arogan kan, Mas, Mbak? Pasti dia akan melihat dirinya dalam proses, sehingga melihat orang pun dalam proses kan, Mas?
Ya toh? Kalau orang melihat dirinya final, pasti melihat orang itu final. Sehingga akan menghukum final juga. Ya toh? Coba dulu ya Mas, waktu tahun 2000-an saya kuliah S1 yang di Jogja. Saya udah S1 sebelum di Jogja, saya di Gontor sudah PAI ya. Jadi ke sini kuliah S1 lagi. Dulu sewaktu pikiran saya pesantren itu dulu ya zaman itu ya, melihat dan memang suasananya seperti itu. Melihat perempuan bercelana jin itu dibilangnya sama dosen pun, kamu kok kayak lontong sama teman. Karena si dosen ini melihat perempuan yang berjin itu dalam kacamata final, bukan heuristik. Kacamata final bahwa orang itu ya selamanya akan berjin seperti itu, baju ketat seperti itu. Tetapi kalau yang melihat ini dengan kacamata heuristik, oh dia dalam proses yang dulu tidak berjilbab, sekarang berjilbab, walaupun masih pakai jin. Nah, jadi melihatnya dengan psikologi perkembangan kan? Pasti melihatnya positif apa negatif yang heuristik ini? Rizky. Masih mati sih, masih mute. Menurut saya positif. Positif, karena melihat orang dalam proses kan. Oh, dia sudah proses dari dulu tidak pakai jilbab kan? Mungkin dari celana pendek menjadi celana panjang yang berjilbab. Tapi kalau kacamatanya final, walah orang kok nggak sesuai syariat Islam. Ah, itu ilmu syariat ya. Ya, memandang orang final, padahal orang itu siapa jadi 5 tahun, 1-2 tahun kemudian sudah menjadi ustadzah toh. Sedangkan orang itu yang melihat dengan final, siapa jadi dia malah jadi orang buruk kan. Nah, itu. Tapi kita itu diskusi nanti ya, Mas. Anda curi start ini pertanyaannya. Oke. Masih ada pertanyaan kaitannya dengan proses pembelajaran yang akan kita lewati, bukan kayak Rizky yang sudah ke materi. Makasih Rizky ya, sudah memantik diskusi yang menarik ini. Insya Allah kajian ini menarik. Oke. Kalau tidak ada, saya perkenankan saya untuk menyampaikan RPS teman-teman yang lengkap. Oke. Yang lengkap yang ini ya. Kalau mau bertanya boleh ya, di tengah-tengah saya menjelaskan RPS ini. Baik. Kawan-kawan semua. Oke, ini sudah oke. Ya. Rencana pembelajaran semester RPS ada 2 ya, nanti RPS-nya ada yang kotak-kotak, ada yang ini. Mata kuliahnya psikologi agama, ini sudah revisi ke-22 kali. Udah lama mengajar ini sama Bu Prof. Yuaryani, bobot 2 SKS, Prodi Psikologi kelas B, C, dan D. Penyusun saya dengan Prof. Yuaryani, penanggung jawab keilmuan. Ini Prof. Yuaryani. Ruang daring ya, teman-teman, kita daring insya Allah, belum luring, saya nggak berani ya. Jam konsultasi Senin sampai Jumat, silakan bertanya tentang materi, tentang apa. Kalau Sabtu Minggu puasa dulu ya, mau nanya masalah kuliah supaya saya bisa beli bakso dengan anak istri tenang, supaya bisa jalan-jalan ke Jalan Imogiri biasanya tenang. Nggak ditanya, Pak materinya mana? Nah, itu Senin sampai Jumat ya. Oke. Level integrasi interkoneksi mata kuliah ini tadi sudah disinggung oleh Mufidah ya. Terintegrasi dengan psikologi umum. Pasti kalian ya. Ada psikologi perkembangan kan? Bahwa di psikologi perkembangan kalian dulu ada perkembangan kognitif. Siapa tokoh yang kalian pelajari dari dosennya? Mungkin Piaget ya yang inti ya. Kemudian ada perkembangan moral. Siapa tokohnya? Dan ada psikologi perkembangan spiritual. Nah, ini dia psikologi umum. Tauhid juga ya. Akhlak tasawuf sangat dekat sekali dalam Islam psikologi ini. Kemudian pendekatan studi Islam. Nah, teman-teman, deskripsi perkuliahannya, perkuliahan ini diperuntukkan bagi
mahasiswa Prodi Psikologi FISHUM dengan maksud sharing salah satu cabang psikologi yang disebut dengan psikologi agama. Kalau di SAA sekali lagi itu sebagai salah satu pendekatan studi agama. Kalau di sini cabang. Kira-kira yang lebih dekat dengan psikologi agama ini cabang psikologi yang mana teman-teman? Yang melihat keberagamaan atau spiritualitas sebagai sesuatu yang mungkin menjadi wilayah kajian psikologi. Yang mainstream yang 4. Mana yang dekat? Halo, kenapa kalian pada melamun? Mungkinkah didekati dengan psikologi humanistik? Wah, sudah lulus tapi lupa ya. Dalam psikologi humanistik ada terminologi peak experience. Apa peak experience? Pengalaman puncak ya, kata Maslow ya. Nah, pengalaman puncak itu adalah pengalaman seorang dalam keberjumpaannya dengan sesuatu yang dianggap besar di luar dirinya. Yang kita sebut Allah, yang orang Barat sebut God, yang orang India sebut Deva atau Devi ya, yang orang Cina sebut Yin dan Yang, yang orang Jepang sebut Kami, yang orang Sunda, saya orang Sunda, Gusti, yang orang Jawa sebut Pangeran, yang orang Batak apa? Puang kalau nggak salah ya, yang orang Toraja sebut Puang Matua. Itu dia fixed experience itu. Kalau psikologi transpersonal sudah jelas bahwa manusia memiliki pengalaman keagamaan kan, dan itu ada sumber biologisnya. Di mana toh kata neurologi atau neuroscience batang biologis keberagaman itu di mana teman-teman? Sudah lulus toh psikologi kognitif? Di otak kita bagian depan ini ada temporal lobe toh. Lobus temporal. Nah, dalam neuroscience disitulah pusat spiritualitas atau keberagamaan kita. Kalau dalam Islam kan fitrah kan, semua terlahir dalam keadaan fitrah, beragama atau bertauhid. Oke, teman-teman. Sebagai cabang ya, sesuai namanya psikologi agama adalah salah satu cabang psikologi yang menstudi salah satu aspek kehidupan manusia, yaitu kehidupan keagamaan. Ini nanti saya perbaiki. Karena yang menjadi peserta adalah mahasiswa psikologi, maka topik-topik yang akan dibahas juga diarahkan dalam rangka memperluas wawasan dalam memahami fenomena keagamaan historis. Nah, keberagaman manusia kan keberagaman historis toh, kita tidak mengkaji lagi kepercayaan kepada surga, neraka dan lain-lain yang gaib-gaib itu. Tetapi kalau pengaruh itu terhadap perilaku keberagaman manusia, itu menjadi wilayah kajian kita. Oke. Nah, topik-topiknya ini teman-teman. Sini ada nama topik tidak? Satu, ini. Orientasi, sikap, dan perilaku keagamaan. Nah, teman-teman gampang sekali. Misalnya saya pernah menulis artikel keberagamaan koruptor. Karena saat itu, dan itu terbit di jurnal, menjadi salah satu rujukan ini, saat itu ada seorang profesor haji yang dosen yang dihukum KPK karena persoalan korupsi pengadaan Al-Quran. Coba Al-Quran kok dikorupsi itu gimana tuh Mbak Mas? Bukan jembatan loh, mengkorupsi uang jembatan ya korupsi juga toh. Ini Al-Quran, pengadaan Al-Quran. Oke, nah bisa dibaca di sini besok ya. Kemudian konversi agama. Nah, sekarang ada yang banyak ya, yang konversi dari Islam ke Kristen, Kristen ke Islam, atau di dalam keislaman itu sendiri. Ada yang dari gitaris menjadi sufi misalnya ya.
Uki ya, yang sekarang Noah itu. Oke. Kemudian kita juga akan diskusi tentang ini. Dulu ada di Sela on 7 Sakti ya. Dan itu diteliti oleh mahasiswa kami, teman-teman. Terus dari skripsi. Kemudian kematangan beragama. Termasuk kita akan lihat keberagaman kita itu sudah matang apa belum sih? Berguna juga ya, seperti akhlak tasawuf tadi dibilang oleh Mufidah. Kemudian kecerdasan spiritual. Nah, gimana kita memahami kecerdasan spiritual dan sudah cerdaskah kita secara spiritual? Dan bagaimana kalau belum, kita pelan-pelan berproses meningkatkan kecerdasan spiritual dalam perspektif psikologi. Oke, tentu dalam perspektif Islam juga ada ya. Nah, teman-teman, ini bahasa dosen ini ada capaian pembelajaran lulusan. Oke. Mahasiswa mampu menganalisis fenomena keberagamaan menggunakan pendekatan psikologi agama dalam laporan mini riset 10 halaman. Jadi teman-teman nanti akan melakukan riset mini tentang fenomena keberagamaan. Oke, kasus saya kan agamawan pegiat resolusi konflik. Kasus kedua, sunat di pria Kristen Toraja. Mungkin teman-teman nanti ngambil kasus konversinya siapa gitu. Atau apa ya, gampang lah, menarik sekali ini untuk latihan penelitian, termasuk nanti bisa untuk nyari duit loh teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk itu setiap minggu atau 2 mingguannya, ini janji saya ke teman-teman. Pertama, mampu menguraikan pengertian objek dan metode psikologi agama. Yang kedua, dalam ringkasan minimal 6 paragraf. Menguraikan sejarah psikologi agama dalam ringkasan minimal 4 paragraf. Menguraikan agama dalam perspektif psikologi kayak mana. Menguraikan hubungan antara orientasi, sikap, dan perilaku keagamaan ya, yang tadi sudah dalam minimal 6 paragraf. Menguraikan tipe pertumbuhan keagamaan healthy minded dan sick soul. Yang keenam, kita akan diskusi tentang konversi agama. Kemudian yang ketujuh tentang kematangan beragama dalam ringkasan 8 paragraf. Yang ke-8 kecerdasan spiritual dalam ringkasan sekian paragraf, 8 paragraf. Nah, apa maknanya minimal 6 paragraf, 4 paragraf, 4 paragraf ini, teman-teman, mata kuliah saya, semuanya dimanapun saya ngajar, teman-teman sudah meringkas materi-materi atau tema yang akan dikaji di pertemuan mendatang. Kebanyakan bahannya saya yang sediakan, karena mungkin teman-teman di rumah ya kesulitan nyari bahan. Itu ya, dan itu dilakukan secara berkelompok. Nah, misalnya 4 orang. Misalnya tema minggu depan adalah objek dan metode psikologi agama. Nah, sebelum perkuliahan dimulai, teman-teman sudah membacanya, sudah meringkasnya. 4 orang, cari orangnya sendiri-sendiri. Kalau sudah ada terkumpul 4 orang, ada yang mau gabung, bilang, maaf, Anda tertolak. Kami sudah 4 orang. Itu ya. Di sebelum kuliah dimulai sudah meringkas, sehingga teman-teman sudah membaca materi itu. Pas nge-zoom, tinggal saya nagih pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan kan, sudah paham toh, sudah ada permasalahan. Itu akan lebih pintar teman-teman daripada hanya mengikuti, mendengarkan, capek itu. Ya, itu pembelajarannya aktif sekali ya, teman-teman. Clear tentang ini? Oke. Ini pertemuan-pertemuannya tentatif, kita akan dari pertemuan pertama sampai terakhir. Ini pertemuan 2 besok ya. Pertemuan 3 ini, pertemuan 4 agama dalam perspektif psikologi, pertemuan 5 ini, pertemuan 6 healthy minded and sick soul, pertemuan 7, 8 konversi agama. Berarti ini 1 resum untuk 2 perkuliahan ya. Kematangan beragama juga 1 resum untuk 2 perkuliahan. Pertemuan 11 tentang kecerdasan spiritual. Kemudian ada mini riset nanti, pertemuan mungkin pertemuan 12, 13, 14, 15 Anda mini riset, bikin makalah dan
ada presentasinya. So, pertemuan mata kuliah ini insya Allah menarik ya teman-teman. Ini referensinya ada Bu Sekarayu Aryani, ada buku-buku Babon ini, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan ada beberapa penelitian dan buku saya ya. Ini penelitian saya, jurnal sudah terbit. Kemudian ini dia buku saya terakhir kemarin, ada di RPS kemarin ya, sudah habis teman-teman, 300 eksemplar. Psikologi sukses mengintegrasikan potensi intelektual, emosional, dan spiritual. Nilainya, evaluasinya gampang. Ada ini ya. Ini dari Bu Aryani, UTS UAS. Disesuaikan lah besok kayak mana dengan yang di RPS itu, RPS audio visual. Ini dari Bu Aryani. Tugasnya nggak sama ya. Yang pasti mini riset 30% kayaknya ya. Kemudian tugas mingguan 50%, UAS 10%, UTS 10%. Nah, kawan-kawan, yang UAS sama UTS itu individu kan? Nah, kalau kalian ingin kelihatan pintar sepintar-pintarnya, itulah ruangnya UTS sama UAS ya. Tapi untuk mini riset dan mini riset pustaka mingguan, itu kalian harus kolaboratif dengan temannya, tidak individualis. Nah, biasanya saya baru semester ini memang kolaboratif, biasanya saya sendiri-sendiri itu resum, tapi sekarang saya kira perlu kita mempertimbangkan kolaboratif ya antara teman-teman, apalagi belum ketemu ya semester 3 ini. Daring terus, nah, supaya bergelir ya ini. Rizky sama siapa nih? Fisabilillah sama siapa? Mufidah sama siapa? Elisa sama siapa? Nursalina sama siapa? Aulia sama siapa? Nah, nyari kawannya gitu. Oke. Itu gambaran singkat kita teman-teman. Insya Allah perkuliahan ini menarik, mudah dikerjakan, dan bermanfaat insya Allah untuk keilmuan teman-teman, untuk rencana penelitian ke depan, mungkin bahkan untuk pengembangan kepribadian kita ya. Kematangan beragama kayak mana, kecerdasan spiritual kayak mana, orientasi beragama yang baik itu, yang positif itu kayak mana. Oke. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan. Kenapa kalian terkesima semua ya? Clear? Teman-teman? Beneran nih, clear? Jangan nanya lagi di jalan. Karena kontrak harus kita selesaikan sejak awal ini. Oke? Clear? Kalau clear saya mau screenshot karena untuk presensi ya. Mohon izin ya. Oke. Wah, pada keluar kalau mau di screenshot ini. Oke, sheet pertama bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti saya kirim di WA. Ini kelas apa, teman? Kelas C ya? Kelas B, Pak. Ya Allah ya Robi. 4 kelas apa 5 kelas loh saya ngajar psikologi agama sampai bingung ini kelasnya kayak mana. Oke. Ada pertanyaan lagi? Saya ngambil presensi dari screenshot ini ya. Udah 2 sheet. Pak, ada teman di kelas nanya mungkin ada kendala sinyal. Oh iya, siapa apa? Dia tanya yang masuk resum berkelompok itu gimana ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas lagi. Terima kasih. Siapa yang nanya, Rizky ya? Yang nanya itu Aida. Mungkin sinyalnya sedang ada kendala. Oh, tapi tadi ada namanya ya, Aida ya? Terkendala sinyal mungkin Pak. Iya, Rizky. Dan calonmu tuh Rizky, kalau nanyanya lewat kamu, enggak di chat room. Disetujui. Di grup kelas Pak. Kita merestui ya, semua sepakat ya? Kita merestui ya? Nah, ini sheet pertama sekarang nongol semua, saya screenshot lagi lah. Nah, baik. Teman-teman semua, resum mingguan itu kayak mana ya? Terima kasih sudah bertanya supaya clear ya.
Ya, mungkin tidak mingguan juga, bisa 2 mingguan, artinya 2 minggu 1 resume ya. Kalau satu materi kita diskusikan untuk 2 pekan, untuk 2 pertemuan. Misalnya yang akan datang temanya adalah objek dan metode psikologi agama. Nah, nanti teksnya saya sediakan, sudah di PDF-kan kan? Saya kirim di WAG, termasuk RPS ini saya kirim di WAG nanti. Kemudian teman-teman berarti kita kan kuliah hari Selasa jam 11.30 ya. Berarti sejak hari Senin, Minggu teman-teman sudah mempelajarinya. Dan sudah membuat ringkasan bersama 3 teman yang lain. Cari. Mungkin di WAG teman-teman yang tidak ada saya bisa bagi sendirilah gitu. Karena minggu berikutnya orangnya harus beda lagi, berkolaborasi. Oke, berkolaborasi. Misalnya besok ada 4 indikator yang harus diringkas, itu indikator A, B, C, dan D. Ya, teman-teman penuhi 4 itu. Kalau baru 3 dipenuhi ya nilainya 75 kan? Kalau 2 50. Teman-teman serahkan sebelum perkuliahan di WAG yang ada sayanya. Kemudian akan saya baca dan akan saya kembalikan pakai Word ya, biar bisa saya kasih feedback. Yang nilainya 100 ya selesai toh. Berarti pertemuan 2-3 udah dapat nilai resume 100. Yang nilai 75 saya kembalikan. Kurangnya ini. Kalau teman-teman puas dengan nilai 75 itu ya selesai kan? Nggak usah, karena teman-teman misalnya bilang, wah saya tolabul ilmi, saya nggak nyari nilai, gitu. 75 nggak masalah, 50 nggak masalah, karena saya tolabul ilmi, gitu. Nggak cari nilai. Gitu. Tapi bagi teman-teman yang nilainya 75 dan ingin naik menjadi A, lengkapi kekurangannya, serahkan lagi ke saya kan. Nanti saya angkat lagi nilainya menjadi A. Jadi semua harus A ini nilainya. Minimal A min, semua harus A. Nggak boleh ada yang B. Pelecehan itu kalau nilai dosen ngasih nilai C itu. Artinya nggak memberi kesempatan untuk remedi. Harusnya yang baru nilainya 70 itu perbaiki, penuhi kekurangannya. Jangan dibiarkan 70 selesai 70. Harus dibiarkan berproses kan? Diizinkan berproses dari 70 menjadi 80 lah, menjadi 90 lah, menjadi 100. Sehingga nggak ada yang ulang. Clear ya, Mas Rizky dan Mbak Aida? Oke, ada pertanyaan lain tentang proses perkuliahan ini? Semoga sakinah mawadah warahmah ya. Amin. Didoain kok ya Allah itu loh. Amin. Cukup teman-teman untuk hari ini? Sampai jam berapa toh kita itu? Sampai 13.10. Kalau cukup ya selesai. Kalau kurang kita habiskan 30 menit lagi. Cukup? Yang belum nanya siapa? Yang baru nongol nih. Cukup ya? Baiklah, saya juga mau ini dulu. Makan siang dulu ya. Makan siang. Makan nasi ya? Makan siang. Kemudian nanti ngajar lagi. Ngajar tauhid. Mata kuliah tauhid. Baik, teman-teman semua. Nah, mohon diingatkan saya nanti untuk mengirim RPS di WAG-nya ya. Supaya tidak lupa juga bahan perkuliahan. Insya Allah perkuliahan ini menarik, mudah, dan bermanfaat untuk kita semua untuk memperkaya ya sisi intelektualitas kita dan tentu lebih jauh untuk memperkaya spiritualitas kita ya atau keagamaan kita. Mohon maaf banyak salah, banyak ucap terutama sama Rizky ya. Maaf Rizky ya, Muhammad Rizky ya. Saya bercanda ya Rizky. Tapi doa guru makbul biasanya Rizky. Baiklah. Marilah sama-sama kita tutup perkuliahan siang yang sangat menyenangkan ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf banyak salah kata. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Salam sehat semua, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya izin live ya, saya mau kuliah lagi yang lain. Terima kasih.